Allah turun bersama-sama sehingga setiap kami boleh mendengar, setiap kami boleh memahami, setiap kami boleh mengambil penjumpaan dalam kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, telinga seorang murid dan hati seorang murid Allah berikan kepada kami sepanjang kami dengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bicara kepada setiap kami satu persatu. Roh Kudus menyampaikan kepada kami setiap kami satu persatu yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, dan izinkanlah kebenaran firman Tuhan itu tumbuh, tinggal tetap menjadi benih yang kuat dalam kehidupan kami sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami semua yang ada di sini Bapa di surga adalah pribadi-pribadi yang ingin mencari dan menemukan Engkau dan berjumpa dengan Engkau dalam kebenaran firman Tuhan. Mari bicara dengan kami. Berkati hamba-Mu yang berbagi, mendekati kami semua yang mendengarkan. Biarlah segala kebenaran dari Allah boleh turun bersama-sama dengan kami sepanjang kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Shalom semua. Ya, dingin. Kita pagi ini dingin. Terima kasih sudah datang di Gereja Mawar Saron di ibadah kita pagi ini. Terima kasih Bapak Mama semua, kakak ade yang boleh ada bersama dalam ibadah kita pagi ini. Tuhan berkati kita sekalian. Kami juga berterima kasih Bapak Mama mendoakan kami telah menghadiri ibadah, menghadiri sidang majelis daerah umum tahun ini, dan sudah dilaksanakan dalam hari Senin kemarin sampai dengan hari Rabu, dan semuanya terselenggara dengan baik, segala sesuatu terjadi dengan baik, dan dinamika yang terjadi tetap ada dalam penghormatan kepada Allah. Dan terima kasih atas doa untuk sidang majelis daerah boleh terlaksana dengan baik. Kami juga dari Mana dan saya dan juga Yasar, Kak Joy, Pak Joy dan juga Ibu Indah juga yang hadir dalam pertemuan dari Mawar Saron. Kita yang hadir dan boleh terlaksana dengan baik. Pak Joy dilantik menjadi pendeta Madya dan Mana dilantik menjadi pendeta Pratama. Sekarang Gereja Betel Indonesia tidak menyebutnya pendeta pembantu dan pendeta muda. Gereja Betel Indonesia menyebutnya pendeta Pratama dan pendeta Madya. Terima kasih Bapak Mama sekalian. Acaranya seluruhnya berjalan dengan baik. Atmosfer kerajaan Allah turun dalam segala pertemuan kami, dan juga teman-teman dari Kota Kupang yang melayani pada saat kita melaksanakan sidang itu, mereka melakukannya dengan yang terbaik. Segala yang terbaik yang terjadi yang kami terima. The great ya semua panitia, sehingga setelah acara saya menyampaikan di WA para pendeta, saya menyampaikan Gereja Mawar Saron, menyampaikan terima kasih atas semua pelayanan yang the great, the best yang diberikan oleh tim yang melayani. Kami Jemaat Mawar Saron belajar tentang bagaimana memberi yang terbaik seperti yang telah dibuat oleh panitia yang melaksanakan. Bapak Ibu sekalian, the great. Tahun ini kita sudah masuk di bulan Juni, dan tahun ini kita bicara tentang the great, discipleship, grow, pertumbuhan, pemuridan, pertemuan, example, aletheia, dan juga trustworthy. Ada 5 nilai yang kita mau hidupi sepanjang tahun 2023 ini. Dan kita sudah belajar tentang pemuridan. Kita sementara ada dalam pemuridan. Kita belajar lagi tentang pertumbuhan dalam khotbah-khotbah ibadah minggu maupun ibadah-ibadah dan sharing-sharing. Kita juga telah bicara tentang teladan. Kita telah menyampaikan tentang teladan. Dan sepanjang tahun ini kita akan bicara hal-hal ini. Dan hari ini saya menyoroti tentang aletheia. Saya menyoroti tentang kebenaran. Sehingga sepanjang tahun ini dengan gampang, dengan mudah kita mengikuti dan melaksanakan nilai-nilai, bahkan menghidupi nilai-nilai yang diajarkan dan menjadi ditanam oleh Gereja Mawar Saron. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Dan dasar kebenaran firman Tuhan yang saya pakai untuk kita sampaikan pagi ini yaitu Roma 14 ayat yang ke-17. Saya sudah sediakan di slide, kita boleh lihat sama-sama dan kita baca. Roma 14 ayat yang ke-17. 1, 2, 3.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Semua yang berhubungan dengan kerajaan Allah menurut kitab Roma pasal 14 itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ada 3 hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, ciri dari sebuah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah berita yang disampaikan oleh Yesus dalam pelayanannya. Ketika Yesus mulai menyampaikan mulai melayani, maka yang diberitakan adalah kerajaan Allah. Yang diberitakan adalah bagaimana Allah turun di muka bumi. Bahkan doa Yesus sendiri menyampaikan bahwa kerajaan Allah turun di muka bumi dalam saat yang menyampaikan tentang doa. Kerajaan Allah. Yesus menyampaikan 2 berita utama dalam pelayanannya, yaitu tentang kerajaan Allah. Yesus juga menyampaikan bahwa Bapa adalah pemimpin dari kerajaan Allah. Dan Yesus juga dalam Alkitab ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus adalah pribadi yang sama dengan kedudukannya dengan Raja. Yesus adalah pemimpin dari kerajaan Allah itu sendiri. Dan yang berhubungan dengan kerajaan Allah adalah berhubungan dengan 3 hal yang akan kita pelajari pagi ini, yang akan kita sama-sama dengarkan pagi ini. Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah ini, kenapa kalau kita baca perikop atau judul dari Roma pasal 14 dimulai dengan hal menghakimi. Kenapa Rasul Paulus menuliskan hal ini? Karena Rasul Paulus menemukan bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang dalam kehidupannya yang terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada orang Yahudi yang percaya Yesus dan ada orang non-Yahudi yang percaya Yesus. Mereka berkumpul bersama dan beribadah dalam gereja. Kemudian ketika mereka berkumpul bersama dalam ibadah, dalam persekutuan orang percaya di dalam gereja, maka ditemukanlah masalah penghakiman. Orang-orang sangat menghakimi, dan penghakiman paling banyak yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang beribadah di dalam gereja di Roma waktu itu adalah yang berhubungan dengan makan dan minum. Yang berhubungan dengan makan dan minum. Sehingga ada yang mengatakan bahwa, ada orang-orang Yahudi mengatakan bahwa bagian ini yang berhubungan dengan seperti yang dikatakan oleh kitab Imamat, yang berhubungan dengan binatang-binatang yang berkaki belah dan segala sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang percaya, oleh orang Yahudi, itu dimasukkan di dalam kekristenan. Kemudian orang-orang yang bukan orang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan dan hidup dalam gereja bersama-sama dengan jemaat di Roma, juga menyampaikan bahwa tidak, berdasarkan pemahaman tidak, bahwa Allah telah menyampaikan kepada kita dan menjelaskan kepada kita bahwa soal makanan ini bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah berhubungan dengan kerajaan Allah. Sehingga dalam gereja waktu itu, dalam kitab Roma yang pasal 14 ini, ditemukan orang-orang saling menghakimi. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan gereja, kadang-kadang dalam gereja juga ada hal-hal yang sama seperti itu. Dalam gereja juga ada orang-orang yang merasa terlalu kuat. Dalam gereja juga dalam persekutuan orang percaya, sehingga dia dengan mudah bisa menghakimi orang-orang di sekitarnya. Bahkan menyampaikan bahwa begini salah, begitu salah, dan menuduh. Bahkan kalau kita bicara tentang komsel, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, tapi Rayon A sudah sudah mau menyelesaikan buku The Great. Sudah mau menyelesaikan. Rayon A sudah mulai menyelesaikan buku The Great, sehingga kita sangat menarik ketika kita bicara tentang hal yang berhubungan dengan otoritas dan pendudukan diri dalam buku The Great kita. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti minggu-minggu besok ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Mama sekalian untuk kalau bisa ibadah sudah ada komsel. Dalam minggu-minggu ini kita akan komles di rayon-rayon sebelumnya, selain rayon A itu kita akan komsel, sehingga semua bisa sampai kepada buku di tengah dari buku kita. Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk dalam berhubungan dengan kerajaan Allah. Ciri dari kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah Ibu Wilma pada saat Bapak masih beberapa tahun lalu, kerajaan Allah itu pasti ada rajanya, dan Yesus adalah rajanya. Kerajaan Allah itu pasti ada wilayahnya dan ada teritorinya. Dan teritori menurut yang disampaikan oleh Alkitab
kerajaan Allah itu tidak ada batasnya, karena kerajaan Allah itu berhubungan dengan roh. Dan dalam kerajaan itu juga harus ada warga kerajaan Allah. Dan untuk menjadi warga kerajaan Allah, maka setiap orang harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, maka kita akan bicara tentang bagian ini. Dan kerajaan Allah yang turun di muka bumi, yang hadir dalam kehidupan orang percaya, yang hadir dalam kehidupan kita dalam persekutuan orang percaya, yang kita kenal sebagai gereja, adalah Rasul Paulus menyampaikan ini dalam kitab Roma pasal 14 berhubungan dengan 3 hal. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Seluruh ciri dari kerajaan Allah ini berhubungan dan dilaksanakan oleh Roh Kudus. Saya mengambil gambar dan menyampaikan yang bagian ini. 3 hal ini yang kita omong tentang kerajaan Allah. Bagian yang pertama tentang kebenaran. Kita bicara tentang kebenaran, maka akan kita tanya, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang tidak salah. Benar toh? Benar itu berarti tidak salah. Kebenaran itu sesuatu yang tidak salah. Kebenaran itu juga berhubungan dengan sesuatu yang tidak palsu. Sesuatu yang benar berarti tidak salah, tidak palsu. Sesuatu yang benar itu berhubungan dengan asli, bukan fotokopi. Kalau kita omong tentang benar, apa itu benar? Secara sederhana saya menyampaikan tentang benar adalah sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang tidak palsu. Kita contoh, kebenaran itu harus diterima secara umum oleh semua orang. Dalam hal berhubungan dengan logika, dalam hal berhubungan dengan tanggapan panca indera. Harus sama, diterima oleh semua orang. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada lagi yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena kebenarannya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya berharap Bapak Ibu bisa bersama dengan saya berhubungan dengan kebenaran. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu kebenaran, maka kita bicara tentang sesuatu yang tidak palsu, sesuatu yang tidak benar. Kita bicara tentang kebenaran, maka akan sangat erat berhubungan dengan kekudusan. Nilai gereja Mawar Saron yang pertama dari gereja kita adalah kekudusan. Kebenaran sangat erat hubungannya dengan kekudusan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, filsuf-filsuf dalam zaman Yunani, mereka berusaha mendefinisikan, memberi pengertian tentang kebenaran. Mereka bicara tentang kebenaran, memberi definisi tentang kebenaran, berusaha mencari kebenaran, berusaha menemukan kebenaran. Dan ternyata Alkitab menjelaskan tentang kebenaran. Orang-orang berusaha untuk mencari kebenaran. Karena itu saya memulai pertama, apa itu kebenaran? Kemudian saya akan mengajak kita untuk menemukan kebenaran itu, mencari kebenaran ini. Lawan kata dari kebenaran adalah tidak benar. Lawan kata dari kebenaran dari benar adalah palsu. Kata Alkitab yang berhubungan dengan kebenaran dengan tidak benar, yaitu berhubungan dengan tidak kudus. Kata Alkitab yang berhubungan dengan kebenaran adalah kata yang berhubungan dengan kekudusan. Karena itu kebenaran adalah kaitannya dengan kekudusan. Apa itu kekudusan? Ini yang saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian. Kekudusan adalah kehidupan yang berstandar pada kebenaran firman Tuhan. Kekudusan adalah kehidupan yang takut akan Allah. Kekudusan adalah orang yang mengambil keputusan dengan bantuan Allah sendiri, dengan bantuan Roh Kudus sendiri untuk hidup benar di hadapan Allah. Yang berhubungan dengan kebenaran yaitu berhubungan dengan kekudusan. Bapak Ibu sekalian,
Tuhan Yesus menyampaikan soal mencari kebenaran. Dia menyampaikan dalam kitab Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang berhubungan dengan kebenaran, maka berhubungan dengan upaya mencari kebenaran. Ketika kita berusaha untuk mencari kebenaran, maka pasti kita menemukannya. Yesus berkata dalam kitab Matius pasal 5 bahwa kebenaran itu harus dicari. Dan orang yang mencari kebenaran itu pasti akan menemukannya. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, kita pasti bertanya-tanya dalam kehidupan kita tentang kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Siapa itu benar? Yesus sendiri menyampaikan bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa mau sampai kepada Bapa harus melalui aku. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang tidak palsu. Dan ketika kita mencari kebenaran, maka kebenaran itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, Yesus menyampaikan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Karena itu kenapa Bapak Ibu sekalian, Gereja Mawar Saron sepanjang beberapa tahun ini begitu sangat kuatnya mengampanyakan tentang membaca Alkitab. Karena itu kenapa Gereja Mawar Saron sampai dengan hari ini terus menyampaikan bahwa upaya untuk membaca ke Alkitab. Bahkan kita sudah mulai seperti pengumuman bahwa saya 2-3 minggu yang lalu yang berhubungan dengan upaya kita untuk masuk dalam perayaan ulang tahun Gereja Mawar Saron tahun ini. Kita akan mulai ulang lagi membaca kitab Kejadian mulai dari Abraham. Kemudian kita masuk kitab Keluaran, kita masuk sampai dengan kitab Bilangan, kemudian kita masuk dalam kitab Ulangan sampai dengan kitab Yosua. Dan sekolah minggu telah sampai, hari ini telah sampai cerita tentang Yusuf. Sedikit lagi mereka masuk ke dalam kitab Keluaran. Saya tidak tahu Bapak Mama sekalian, masih mengikuti atau kita masih ikut saja kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita sampai begini? Bahwa Yesus menyampaikan begini, bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Ya ini telah dirangkum, telah dicatat oleh para banyak penulis yang berhubungan dengan Allah sendiri. Mereka diberi kekuatan, mereka diberi pewahyuan tentang Allah, tentang kebenaran. Dan telah dirangkum dalam Alkitab. Dan untuk sederhananya, ketika kita mencari kebenaran, maka kita mencarinya dalam Alkitab. Kebenaran berhubungan dengan firman Allah. Dan Yesus menyampaikan bahwa kebenaran adalah firman yang disampaikan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan pagi ini, ketika kita berkumpul bersama dalam ibadah kita pagi ini, maka pesan pertama yang berhubungan dengan kebenaran, masihkah kita terus ada dan mencari kebenaran itu? Masihkah kita terus untuk tinggal dalam kebenaran itu? Masihkah kita terus untuk berupaya untuk membaca Alkitab? Masihkah kita terus menerus melakukannya? Karena kalau Bapak Ibu mengikuti gerakan yang saya bangun bersama dengan sekolah minggu dan juga pemuda, maka kami sudah masuk dalam, hari ini kita sudah masuk dalam Yusuf. Kita sudah terus sampai Yusuf. Jangan sampai ketinggalan lagi, karena tahun-tahun sebelumnya ketika kita bicara, kita sudah masuk kitab ini, aduh terlalu cepat. Kita sudah masuk kitab ini, aduh terlalu cepat. Sekarang kita perlahan-lahan. Dan kami sudah sampai dalam kisah tentang Yusuf. Bapak Ibu sekalian, bagian yang pertama, bagian yang berhubungan dengan cari kebenaran dan siapa kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sederhananya tentang kebenaran. Menemukan Yesus berarti menemukan kebenaran. Berjumpa dengan Yesus berarti berjumpa dengan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Sekarang kita masuk. Sebagai orang percaya, saya sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus atau tidak? Selanjutnya saya bertanya, apakah yang berhubungan dengan perjumpaan dengan Yesus itu hanya cerita masa lalu? Saya pernah berjumpa dengan Yesus dalam sebuah ibadah KKR di lapangan.
Ketika hamba Tuhan datang dan berseru dan memanggil altar call, maka saya dengan sendiri dia maju ke depan dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya pernah berjumpa dengan Yesus pada saat seorang rekan mengajarkan tentang Yesus. Kemudian bersama-sama kami berdoa menerima Yesus. Saya pernah berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan dia menuju Damsyik dalam rangka untuk membunuh orang percaya. Menghancurkan kekristenan pada waktu itu. Dalam perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik ini, diceritakan Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul, masuk dalam kitab Roma, dia bicara lagi tentang ini, masuk dalam kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu menyampaikan bahwa ini adalah awal dari saya berjumpa dengan Yesus. Dan kepada Raja Agripa dalam sidang dia berkata kepada Raja Agripa bahwa sejak perjumpaan saya dengan Yesus dalam perjalanan Damsyik itu, saya tidak pernah meninggalkan dia. Saya tetap tinggal bersama dengan dia. Saya tetap hidup dalam kebenaran bersama dengan dia. Saya jalan bersama dia dalam kebenaran. Ini bagian yang mau saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah seperti yang pernah saya sampaikan tentang metanoia, metanoete dan metanoeosate yang berhubungan dengan pertobatan? Jangan sampai kita minggu ini, kemarin, beberapa hari lalu kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan harus dimulai dari keinginan mencari kebenaran itu. Kalau kita tidak berupaya untuk mencari kebenaran, maka kita pasti tidak menemukan Tuhan. Kita pasti tidak akan berjumpa dengan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Mana yang harusnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini? Mana bilang Bapak Ever sampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi kita bertanya sharing firman Tuhan tentang apa? Dan saya bicara tentang Roma pasal 14 ayat 17 yang berhubungan tentang kerajaan Allah. Mana bilang Tuhan juga bicara hal yang sama. Saya seharusnya menyampaikan bicara tentang kerajaan Allah. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus tentang kita. Tapi karena berhubungan dengan perjumpaan dengan Tuhan, maka kita menemukannya. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan bagian ini, sudahkah Bapak Ibu terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau perjumpaan itu hanya cerita masa lalu? Seorang yang mengalami perjumpaan dengan kebenaran, dan kebenaran itu bernama Yesus Kristus Tuhan, maka orang itu bersama-sama dengan Yesus akan menanggalkan segala hal yang berbau dosa dan hidup dalam kebenaran. Orang itu akan berusaha untuk menanggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketidakkudusan, yang berhubungan dengan ketidakbenaran, dan dia hidup berjalan bersama dengan kebenaran. Ini yang berhubungan dengan kebenaran. Ini berhubungan dengan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang berhubungan dengan hidup dalam kebenaran. Yang pertama, mencari kebenaran, menemukan dan hidup terus dalam kebenaran. Yang kedua, Yesus mengubah kita yang tidak benar menjadi benar. Kitab Roma pasal 5 berkata bahwa oleh darah Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, pengorbanan Yesus pada saat dia mulai masuk dalam prosesi mulai dari Taman Getsemani sampai di atas kayu salib adalah pengorbanan untuk membenarkan setiap kita. Ketika kita bicara tentang kebenaran, maka kita akan bicara tentang Yesus, dan ketika kita bicara tentang Yesus, maka kita akan bicara tentang karya Allah untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Ini yang berhubungan dengan kebenaran. Karena itu ketika seseorang telah menemukan kebenaran, karena itu ketika seseorang mencari kebenaran, maka pasti dia menemukan. Kitab Yeremia berkata bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan bersedia ditemui oleh setiap kita. Maka karena itu ketika kita mencari kebenaran, kita pasti menemukan kebenaran. Dan setelah kita menemukan kebenaran dan berjumpa dengan Yesus itu, maka hiduplah dalam kebenaran. Hidup bersama-sama dalam kebenaran.
Seperti apa yang sering saya sampaikan pada saat kita selesai masuk dalam ibadah perjamuan, kita makan roti dan minum anggur perjamuan kita. Saya selalu mengutip apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa adapun hidup kami ini bukan kami lagi, melainkan Kristus yang ada bersama-sama dengan kami. Ini berhubungan dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran bisa Bapak Ibu temukan banyak hal. Berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di kehidupan kita, dengan memulai hari dengan berdoa bersama, memulai hari dengan menaikkan doa dan mulai bersekutu dengan Tuhan yang berhubungan dengan kebenaran. Hidup dengan kebenaran. Saya hanya berbagi Bapak hal yang berhubungan hidup dalam kebenaran. Kemarin ketika kita berdoa ibadah dalam doa sepakat, Manoah mengutip ini dan menyuruh Efran menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Dimulai dari berpikir hal yang benar. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Berpikir hal yang benar. Hidup dalam kebenaran berarti berpikirlah hal-hal yang benar. Semua yang baik, semua yang indah. Dan segala sesuatu yang benar itu dimulai dari, saya sering menyebutnya kosakata. Dengan teman-teman pemuda, saya sering menyebutnya kosakata. Dimulai dari perbendaharaan kata-kata tentang kebenaran di kehidupan kita. Dan bagaimana perbendaharaan kata-kata tentang kebenaran itu ada dalam kehidupan kita? Sederhana saja, baca Alkitab. Bapak Ibu sekalian, setelah berhubungan dengan berpikir tentang kebenaran, maka berkata benar tentang kebenaran. Kitab Efesus pasal 4 ayat ke-25 menyampaikan kepada kita bahwa berkatalah benar seorang yang lain. Berkatalah benar seorang yang lain. Sehubungan dengan kata berkata yang benar seorang dengan yang lain ini, Kitab Amsal berkata bahwa ketika kita menyampaikan yang benar tentang sesuatu yang benar, maka kita harus berdoa untuk menyampaikannya di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Pada saat saya mengajarkan tentang pujian dan penyembahan kepada teman-teman pemuda yang sudah mulai masuk dalam pelayanan penyembahan, setelah seluruh teman-teman pemuda saya izinkan mereka masuk dalam memimpin ibadah penyembahan, lalu saya mulai menyampaikan tentang penyembahan. Pada saat kita memimpin ibadah penyembahan, pada saat kita memimpin lagu dan mengarahkan lagu tentang penyembahan, maka kita harus bertanya dengan roh kita, dengan Tuhan sepanjang kita memimpin. Kita bertanya, apakah saya harus masuk kembali ke bait pertama atau saya langsung ke ref? Dalam menyembah Tuhan, karena kita harus mencari momentum Tuhan. Kita mencari momentum Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita pada saat kita menyembah. Karena itu kenapa kita perlu doa sepakat hari Sabtu? Kenapa kita pada saat kita mau melayani, kenapa kita perlu jam doa yang berbeda dari jam doa-doa sebelumnya ketika kita berdoa? Karena kita mau berkoneksi dengan Tuhan. Ini yang berhubungan dengan berkata yang benar, yaitu menyampaikannya di waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang berhubungan dengan tinggal dalam kebenaran, yaitu bertindak dalam kebenaran. Kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-24 menyampaikan bahwa kebenaran itu seperti sungai yang mengalir, dan bertindaklah tentang kebenaran. Ada 3 bagian yang saya berhubungan dengan tentang kebenaran. Menyampaikannya dengan menjelaskan apa dan siapa itu kebenaran. Hal yang paling penting tentang kebenaran yaitu tentang Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga yang berhubungan dengan kebenaran yaitu beritakan. Ini salah satu yang menjadi bagian dari misi Gereja Mawar Saron. Kalau kita baca misi Gereja Mawar Saron, kita menemukan bahwa membawa orang kepada Tuhan Yesus. Membawa semua orang kepada Tuhan Yesus. Ini misi dari Gereja Mawar Saron. Untuk mengenal Yesus dan memberitakan tentang Yesus. Ini misi dari Gereja Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, mencari kebenaran, menemukan kebenaran, tinggal dalam kebenaran, dan beritakan tentang kebenaran. Omong tentang beritakan tentang kebenaran, maka Gereja Mawar Saron akan melaksanakan kegiatan pelayanan KKR bersama dengan jemaat GBI di Rayon Bena pada bulan Agustus. Kita akan melaksanakannya di sana
sudah diskusi dengan semua pemimpin, dengan ketua rayonnya. Kita akan 2 hari ibadah bersama dengan mereka. Di tempat itu kita akan pergi, gereja Mawar Saron akan pergi dengan full team. Maka kita akan memilih pemimpin yang akan melayani kita, mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kita di kegiatan KKR kita di wilayah selatan pada bulan Agustus yang akan datang. Kita berdoa supaya Allah bekerja. Saatnya setelah kita masuk dalam posisi mentoring bersama-sama dengan semua yang melayani, maka saatnya kita masuk dalam bagian di mana mereka diberi tugas untuk melayani bersama-sama dalam kegiatan di bulan Agustus. Saya menyampaikan bagian ini untuk bisa Bapak Ibu sekalian menaikkannya dalam doa, beritakan tentang kebenaran. Bawa dalam doa tentang acara kita di bulan Agustus, bawa dalam doa menyiapkan segala sesuatu yang kita punyai, semua kemampuan yang kita punyai kita akan kerahkan bersama-sama dalam acara KKR di bulan Agustus. Tanggalnya kita belum tahu, saya berharap setelah perayaan 17 Agustus sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan di sana. Dan acara 2 hari, acara pertama acara KKR malam, kemudian paginya kita akan ada seminar, kita akan pilih orang-orang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat itu. Lalu kemudian hari hari kedua malamnya kita akan KKR, setelah itu pulang. Kita pulang hari kedua yang malam itu kita semua pulang ke Soe. Saya berharap Bapak Mama semua menyiapkan diri untuk bisa ada di sana. Bahkan dalam doa keluarga juga kita menyampaikan bagian ini. Kita bisa menyampaikan doa dalam doa keluarga, doa pribadi. Dalam doa di rayon kita berdoa supaya segala sesuatunya boleh terjadi dengan baik. Nanti ketua yang akan melayani kita akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Bapak para pendeta di sana. Kita berharap 7 sampai 8 gereja boleh kumpul bersama dalam pertemuan saya memilih Oebelo. Saya memilih Oebelo. Kita berharap kita bisa ada di sana untuk bisa menyelenggarakan ibadah ini. Semua kita nanti kita izinkan untuk bergerak melayani di tempat itu. Semua kita akan mengambil bagian untuk proses pelayanan di tempat itu. Kita berharap kita bisa berbagi dengan jemaat kita yang ada di sana. Kita juga bisa membawa, mungkin Bapak Mama punya kelebihan pakaian yang baik. Kita akan kumpul bersama sehingga kita pada saat pelaksanaan di sana. Bahkan kalau kita bisa melaksanakan pelayanan pengobatan gratis dengan membawa dokter, kita akan upayakan. Kita pergi pada bulan Oktober, bulan Agustus ini adalah pergi dengan kekuatan full dari gereja Mawar Saron. Nanti kita akan diskusikan dengan para pemimpin siapa yang melayani kita dalam kepemimpinan yang berhubungan dengan kegiatan memberitakan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, dalam kita sampai pada saat sidang kemarin, Bapak Ketua menyampaikan bahwa melatih dan mementoring, coaching, membapai perlu dilakukan oleh gereja. Dan kita, gereja Mawar Saron harus mengambil tindakan seperti itu. Dan yang berhubungan dengan beritakan kebenaran, kita akan melakukannya di tahun ini di bulan Agustus. Saya sudah menyampaikan di teman-teman pemuda, saya sudah menyampaikannya, kita sudah diskusikan, dan kita akan mulai melaksanakan bagian ini. Bapak Ibu sekalian, akan sangat rugi ketika kita kenal kebenaran, jumpa kebenaran, tinggal bersama dengan kebenaran yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, tapi kita tidak memberitakan tentang kebenaran. Saya mengulangi apa yang Rasul Paulus katakan pada saat persidangan di depan Raja Agripa. Sejak saat itu, sejak perjumpaan itu dengan saya tidak pernah lalai melaksanakan pelayanan kepada Tuhan saya, Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan tentang hidup dalam kebenaran yang berhubungan dengan tidak lalai melayani Yesus. Cara sederhana melayani sebagai anggota jemaat adalah ada dalam ibadah rayon. Itu paling sederhana, cara sederhana. Ketika pengumuman ibadah rayon, maka kita ambil keputusan untuk ibadah rayon. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di bagian yang kedua yang saya mau sampaikan, ya, damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera berhubungan dengan kekudusan. Kita
yang telah takut akan Tuhan biasanya mendefinisikan, memberi pengertian tentang damai sejahtera itu adalah rasa kayaknya ada dosa. Kayaknya ada kesalahan di kehidupan. Kayaknya ibadah tidak begitu terlalu karena ada kesalahan. Kayaknya kalau Bapak Ibu yang melayani sebagai pendoa syafaat pasti menemukan. Kayaknya di dalam pelayanan kita ada yang salah. Makanya pendoa syafaat pasti akan berteriak di hadapan Allah, kuduskan, darah Yesus menguduskan. Ini yang berhubungan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera berhubungan dengan kekudusan. Damai sejahtera berhubungan dengan kebenaran, berhubungan dengan kekudusan. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 14 menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok dari damai sejahtera kita. Karena itu ketika kita bicara tentang kerajaan Allah dan ciri kerajaan Allah dan ciri kerajaan Allah dua yang sudah saya bagikan ini berhubungan dengan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 berkata begini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kekudusan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran, akibat dari kekudusan ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ini yang berhubungan dengan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-21 menyampaikan begini. Saya membaca dua terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia berkata begini, tidak ada ketentraman. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia menyebutnya tidak ada ketentraman. Dalam terjemahan bahasa terjemahan baru menyebutnya tidak ada damai sejahtera bagi orang yang berdosa. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia baru menyebutnya tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan damai sejahtera berhubungan dengan kekudusan. Yang berhubungan dengan kekudusan berhubungan dengan tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa. Tidak melakukan hal-hal yang berbau tentang kesalahan di hadapan Allah. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan takut akan Allah. Yang berhubungan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera dan kebenaran sangat kaitannya dengan kekudusan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang kekudusan, maka hanya ada satu pribadi yang telah lahir sebagai manusia, yang hidup sebagai manusia, dan tetap tinggal dalam kekudusan. Tidak ada salah ditemukan dalam pribadi ini. Dan pribadi ini bernama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga secara sederhana, jika kita ingin punya damai sejahtera, maka kita punya Yesus Kristus. Jika kita ingin hidup kudus, maka kita punya Yesus Kristus. Jika kita ingin punya kebenaran dalam kehidupan kita, maka kita punya Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar punya Yesus Kristus pada saat kita menyebut bahwa Yesus, saya percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, pemimpin utama dalam kehidupan saya. Bukan sekedar hanya itu, tapi sampai berjalan bersama dengan kebenaran. Karena ketika kita berjalan bersama dengan kebenaran, maka kekudusan itu berjalan bersama dengan kita. Apakah kita tetap tidak melakukan kesalahan-kesalahan sebagai orang percaya? Kita tetap melakukannya, tetapi kebenaran itu menyampaikan kepada kita, kekudusan itu menyampaikan kepada kita bahwa ini salah dan berhenti tidak lakukan, ini salah berhenti dan tidak lakukan. Karena itu kita beroleh damai sejahtera yang berhubungan dengan kerajaan Allah, yang berhubungan dengan damai sejahtera. Ketika berhubungan dengan damai sejahtera, maka berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Habis kalian, saya mengambil bagian yang ketiga, berkenan. Saya sudah menyampaikan tentang berkudus, memiliki Yesus, kemudian berkenan. Lukas pasal 2 ayat 14 berkata begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang tadi saya sampaikan berhubungan dengan memiliki Yesus dan bersama dengan Yesus terus dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Maka dia berhubungan dengan berkenan kepada Allah.
Damai sejahtera akan menjadi bagian dari kita, orang percaya. Jika kita tetap hidup dalam kekudusan. Jika kita terus hidup bersama-sama dengan kekudusan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita terus berkenan kepada Allah. Ketika kita bicara tentang damai sejahtera, maka kita bicara tentang berkenan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tentang kebenaran. Kebenarannya adalah saya dan Bapak Ibu sekalian terus dibenarkan di hadapan Allah. Karena sang pendoa syafaat kita Yesus Kristus Tuhan, sang pengantara kita di hadapan Allah selalu menyampaikan, memandang wajah Allah seperti yang kata kitab Ibrani untuk menyampaikan tentang kita satu persatu di hadapan Allah. Dan dia berkata, saya telah menguduskan dia, saya telah membenarkan dia. Memang dia pernah melakukan salah, memang dia buat salah pada waktu itu, tetapi karena dia datang kepada saya mengampuninya dan saya membawa dia di hadapanmu untuk membenarkan dia terus menerus di hadapan Allah. Ini berhubungan dengan damai sejahtera. Bagian yang ketiga yang saya mau bagikan kepada kita yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berhubungan dengan kebenaran, maka kerajaan Allah berhubungan dengan damai sejahtera dan berhubungan dengan sukacita. Habis sekalian, kemarin kita dalam doa sepakat Manoah mengutip ayat ini. Kita Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Habis sekalian, saya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa jangan ragu untuk berdoa menyampaikan firman Tuhan di hari doa sepakat kita. Ketika Malek minta untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan doa sepakat, jangan ragu. Karena Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kita di Gereja Mawar Saron itu selalu ada dasar dalam doa sepakat itu untuk masuk di hari Minggu. Kira-kira pengantarnya ada di doa sepakat. Kemudian di hari Minggu baru kita masuk. Kemarin Manoah menyampaikan ini bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena itu soal sukacita ini berhubungan dengan keputusan, bukan situasi. Saya mau bersukacita, saya berhubungan dengan keputusan saya. Apakah hari ini saya mau bersukacita atau tidak? Atau situasi saya hari ini tidak benar, maka saya tidak bisa bersukacita. Tidak bisa. Sukacita selalu berhubungan dengan keputusan. Kita melihat, membaca cerita tentang Rasul Paulus dan Silas di penjara Filipi. Seharusnya kondisinya tidak membuat mereka bersukacita. Seharusnya kondisinya tidak membuat mereka menyanyikan pujian kepada Allah, menyanyikan penyembahan kepada Allah. Seharusnya kondisinya tidak membuat mereka harus membuat mereka tidak melakukan hal itu. Tetapi karena yang berhubungan dengan sukacita itu berhubungan dengan keputusan, maka mereka berdua walaupun diikat di rantai tangan dan kaki di dalam tanah, dalam penjara bawah tanah, mereka tetap menaikkan pujian kepada Allah. Dan Alkitab berkata bahwa Allah turun dan duduk di atas pujian mereka, di atas sukacita mereka. Bapak sekalian, sukacita tidak berhubungan dengan keadaan, dia selalu berhubungan dengan keputusan. Sukacita juga berhubungan dengan koneksi. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat berkata begini. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sukacita berhubungan dengan koneksi dengan Tuhan. Sukacita berhubungan dengan doa kita. Sukacita berhubungan dengan apa yang kita mau, berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu tidak memulai hari dengan doa, maka sukacita Bapak Ibu akan hilang. Bahkan damai sejahtera akan hilang. Tidak ada sama sekali, tidak merasa apa-apa. Hari itu terasa hambar karena tidak memulainya dengan doa, tidak memulai dengan koneksi, tidak memulai dengan meminta Tuhan untuk memimpin. Maka sukacita kita akan hilang. Sukacita adalah jalan awal untuk Tuhan menjawab doa kita. Bapak Ibu sekalian, sukacita juga berhubungan dengan syukur. Seperti doa dinyanyikan oleh tim pemuji hari ini yang menyampaikan tentang syukur.
maka sukacita itu berhubungan dengan syukur. Orang yang tidak menaikkan syukur adalah orang yang tidak merasakan Tuhan baik dalam hidupnya. Orang yang tidak menaikkan syukur adalah orang yang bilang bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak memimpin saya, Tuhan tidak memberkati saya, Tuhan tidak menyertai saya. Maka adalah orang yang paling rugi karena tidak ada sukacita di dalam hidupnya. Kemarin kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan sukacita. Sukacita adalah jalan untuk menyembuhkan sakit kita. Menyembuhkan setiap yang kita rasa tidak menjawab damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena hati yang senang adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang berhubungan dengan sukacita Bapak-Bapak sekalian, berhubungan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berhubungan dengan kebenaran, kerajaan Allah berhubungan dengan damai sejahtera, kerajaan Allah berhubungan dengan sukacita, dan semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sederhananya ini, kalau kita punya Yesus Kristus, maka kita beroleh sukacita, kita beroleh damai sejahtera, dan kita tinggal terus di dalam kebenaran. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.